Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, salam menjelajah. Selamat datang kembali di channelku Indonesia. Nah, di video kali ini adalah tentang perjalananku berkunjung ke Museum Gedung Sate yang berada di Kota Bandung. Nah, untuk mengikuti keseruan perjalananku, tonton video ini sampai akhir ya. Gedung Sate merupakan ikon dari Kota Bandung yang sangat populer. Gedung Sate ini bukan hanya ikon kota semata, namun merupakan tempat bersejarah sekaligus kawasan wisata Bandung yang banyak dikunjungi. Kota Bandung ini memang kota yang tidak pernah sepi dari sorotan wisata ya kawan. Bukan hanya wisata alam dan kuliner saja yang terkenal, melainkan wisata sejarahnya juga selalu menarik perhatian. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membangun Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate adalah suatu museum yang didirikan untuk menyajikan informasi berkaitan dengan gedung sate, mulai dari sejarah, arsitektur, dan lain-lain. Nah, untuk berkunjung ke Museum Gedung Sate ini, lokasinya berada tidak jauh dari Museum Pos Indonesia, yakni terletak di Jalan Diponegoro nomor 22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Gedung Sate ini diresmikan pada tanggal 8 Desember tahun 2017. Museum ini memadukan penyajian informasi yang menggunakan teknologi digital sehingga membuat semua informasi mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat modern seperti kita. Museum Gedung Sate ini merupakan salah satu destinasi wisata museum yang wajib kamu kunjungi nih di Kota Bandung. Museum Gedung Sate adalah museum yang secara khusus menerangkan tentang sejarah dan fakta menarik mengenai gedung sate. Selain itu, museum ini juga menyajikan informasi seputar Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Konsep dari Museum Gedung Sate ini yaitu menerapkan gaya arsitektur dan nilai sejarah dari gedung sate sebagai tema umum dari museum ini. Nah, nilai sejarah di dalam Museum Gedung Sate ini disampaikan dengan teknologi digital yang interaktif loh kawan. Karena museum ini mengusung konsep Smart Museum, yang mana Museum Gedung Sate ini mampu memberikan pengalaman baru bagi pengunjung melalui penyajian informasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Museum Gedung Sate ini menyajikan diorama sejarah yang isinya mengenai informasi sejarah Gedung Sate Bandung. Kita bisa melihat berbagai foto masa lalu yang diletakkan pada setiap sisi dinding gedung ini. Bangunan Gedung Sate yang menjadi kantor dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ternyata telah berusia lebih dari 100 tahun loh kawan. Bahkan tempat ini masih tampak kokoh berdiri tanpa pemugaran sama sekali. Wah, keren sekali ya. Kita juga bisa melihat contoh batu kali, batu gelas, dan baja Swedia yang digunakan sebagai bahan membangun gedung sate. Pembangunan gedung sate ditujukan sebagai pusat pemerintahan, di mana saat itu pemerintah Hindia Belanda menetapkan Kota Bandung sebagai ibu kota pemerintahan dan hendak menggantikan Batavia yang dirasa mulai tercemar. Namun wacana tersebut tidak jadi terrealisasi karena sempat terjadi krisis ekonomi usai berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Gedung sate ini berdiri di atas lahan seluas 27.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 10.000 meter persegi yang terdiri dari 5 lantai, termasuk menara gedung. Sang arsitek gedung sate yakni Insinyur Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor Spanyol, sedangkan untuk bangunannya terinspirasi dari arsitektur ala Italia dan Prancis. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate dengan 6 ornamen sate, yang mana hal tersebut melambangkan jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate, yakni sebesar 6 juta gulden. Ornamen yang terbuat dari batu terletak di atas pintu utama gedung sate yang sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Usai dibangun, gedung sate diberi nama sebagai pusat pemerintah. Pada tahun 1930, gedung sate ini diresmikan sebagai kantor Jawatan Pekerjaan Umum dan Pengairan Pemerintah Hindia Belanda. Sementara selama pendudukan Jepang, gedung sate menjadi pusat pemerintahan wilayah Jawa Barat dan kedudukan Komando Militer Daerah.
Salah satu keunikan dan daya tarik dari gedung sate ini tentu saja adanya bangunan berupa tusuk sate dengan ornamen bulat sejumlah 6 buah pada bagian menara. Oleh karena itulah gedung ini disebut sebagai gedung sate. Di sini juga kita bisa melihat desain arsitektur dan kita juga bisa melihat berbagai gambar rancangan sebelum gedung ini berdiri. Nah, ternyata di gedung sate itu terdapat sirine tua. Sirine yang sepuntah bentuknya mirip atap cerobong berwarna hijau ini dahulu dibunyikan sebagai penanda perang. Suaranya menggelegar dan terdengar hingga seluruh penjuru kota. Kini sirine hanya dibunyikan di waktu-waktu khusus saja, seperti pada upacara hari kemerdekaan, awal dimulainya ibadah puasa Ramadan, dan awal memasuki tahun baru. Lalu di sini juga ada pemutaran film sejarah, yaitu di ruang audiovisual. Bangunan bersejarah ini yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda menghabiskan biaya sekitar 6 juta gulden. Hingga kini masih berdiri kokoh. Nominal 6 juta gulden dilambangkan dengan 6 tusuk sate di atapnya. Padahal lingkaran yang menyerupai sate sebenarnya merupakan bunga lotus yang tengah kuncup. Namun masyarakat telah populer menyebut atap tersebut sebagai 6 buah tusuk sate. Nah kawan, sekian dulu perjalananku berkunjung ke Museum Gedung Sate yang berada di kota Bandung. Sampai berjumpa di lain video. Salam menjelajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.